Halo semuanya, nama saya Rangga Abirama Ardenta Putra. Saya mahasiswa dari Universitas Ciputra Surabaya dengan NIM 0106 01221 0243. Hari ini saya akan mempresentasikan poster saya yang bertema pasar, dan ini adalah poster saya. Dari poster tersebut dapat kita lihat bahwa pasar dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, apa sih definisi pasar itu sendiri? Pasar adalah tempat atau wadah di mana adanya penawaran dan juga permintaan, dan disepakati dengan hasil yang terjadi namanya transaksi. Ada definisi bagi beberapa ahli, salah satunya adalah William J. Staten. Dia mendefinisikan pasar sebagai sekumpulan orang yang ingin meraih kepuasan dengan menggunakan uang untuk berbelanja, dan mereka memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Yang kedua adalah Atep Adiabarata. Beliau beranggapan bahwa pasar adalah suatu tempat berkumpulnya calon penjual dan juga calon pembeli yang melakukan suatu hubungan atau interaksi, dan terjadilah transaksi, baik itu barang maupun jasa yang dijual. Nah, dari definisi tersebut kita bisa mengenal ciri-ciri pasar. Yang pertama adalah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua adalah terjadinya transaksi. Yang ketiga, adanya proses penawaran dan permintaan. Yang keempat adalah terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kelima, terjadinya transaksi apabila ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ada berbagai macam fungsi pasar. Yang pertama adalah sebagai sarana distribusi. Yang kedua adalah sarana sebagai penentu harga. Yang ketiga adalah sarana promosi. Yang keempat adalah sarana untuk membantu pembentukan kreativitas. Yang kelima adalah sarana pembangunan nasional. Yang keenam adalah sarana untuk meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketujuh adalah sarana untuk mengontrol kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir pastinya adalah tempat untuk mencari keuntungan. Menurut cara transaksinya, pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan juga pasar modern. Pasar tradisional biasanya menjual barang-barang keperluan sehari-hari yang masih fresh, seperti sayur mayur, daging, dan lain-lainnya. Nah, di pasar tradisional ini, penjual dan pembeli berhadapan langsung atau bertemu secara langsung, melakukan transaksi yang biasanya itu dilandasi dengan tawar-menawar dahulu, baru adanya transaksi jual beli. Contoh di Indonesia, pasar-pasar tradisional tersebut adalah Pasar Senen di Jakarta, Pasar Klewer di Solo, dan juga Pasar Johar di Semarang. Nah, tidak hanya di Indonesia saja, ternyata ada pasar tradisional juga di Tokyo bernama Tsukiji Fish. Nah, apa sih perbedaannya pasar tradisional dan juga modern? Sebenarnya tidak terlalu jauh. Pasar modern ini biasanya tidak ada proses tawar menawar, dan juga biasanya membelinya dengan non tunai, bisa kartu dan lain sebagainya. Dan barang yang dijual ini termasuk barang yang bertahan cukup lama, seperti makanan kaleng. Pasar dibagi menjadi 4 berdasarkan luas jangkauan. Yang pertama adalah pasar daerah. Nah, lingkupnya ini suatu daerah tertentu saja atau suatu desa. Yang kedua adalah pasar lokal. Nah, lingkupnya untuk pasar lokal ini biasanya satu kota. Yang ketiga ada pasar nasional dengan lingkup satu negara, dan juga pasar internasional. Menurut wujudnya, pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar konkret dan juga pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar yang biasanya kita temui sehari-hari, seperti pasar ikan, pasar daging, pasar sayur, dan lain sebagainya. Nah, di pasar konkret ini penjual dan pembeli bisa berhadapan langsung atau bertemu secara langsung, dan juga barang yang diperjualbelikan bisa kita lihat langsung secara kasat mata. Nah, berbeda dengan pasar abstrak. Pasar abstrak yang dimana penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung, bisa melalui pembelian di internet maupun telepon. Nah, barang yang diperjualbelikan di pasar abstrak ini kita tidak bisa melihatnya secara langsung atau kasat mata. Apa sih contohnya pasar abstrak ini? Pasar abstrak ini adalah pasar bursa saham
dan juga pasar modal, dan lain sebagainya. Menurut barang yang diperjualbelikan, pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasar konsumsi, di mana pasar ini menyediakan barang-barang yang dapat langsung dipergunakan oleh rumah tangga, seperti pasar ikan, pasar sayur, dan pasar daging. Yang kedua adalah pasar produksi. Di pasar ini, mereka menjual barang-barang yang mempengaruhi faktor-faktor produksi, seperti pasar uang, pasar mesin, dan juga pasar tenaga kerja. Nah, untuk waktu penyelenggaraannya, pasar dibagi menjadi 5, yaitu pasar harian, yang kedua ada pasar mingguan, contohnya adalah Car Free Day, yang ketiga adalah pasar bulanan seperti pasar hewan, yang keempat adalah pasar tahunan, yang kelima adalah pasar temporer seperti bazar, yang kita tidak tahu kapan akan diselenggara maupun akan berakhir. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana penjual dan pembelinya sangat banyak, dan barang yang dijual adalah barang yang homogen atau sama. Nah, contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar-pasar yang menjual bahan pokok makanan. Nah, di pasar ini baik penjual maupun pembeli tidak bisa mempengaruhi harga secara individu. Dan di sini harga pasarnya sudah ditentukan secara otomatis atau melalui kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Di dalam pasar ini tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah yang pertama, tidak ada persaingan yang begitu ketat di antara sesama penjual karena yang dijual adalah barang yang sama atau homogen. Yang kedua adalah pembeli dapat menawar harga dari si penjual. Yang ketiga, si penjual tidak perlu melakukan biaya promosi. Untuk kekurangannya sendiri adalah pekerja di pasar persaingan sempurna mendapatkan gaji yang relatif kecil. Yang kedua adalah tidak adanya riset atau dana untuk melakukan inovasi. Nah, yang ketiga adalah sering terjadinya ketidakseimbangan antara distributor yang menyebabkan menjadi ketidakadilan di antara sesama penjual. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisir. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena di dalam pasar ini terdapat hanya beberapa penjual dan banyak sekali pembeli, sehingga penjual dapat mematok harganya sendiri bisa sampai sangat mahal. Nah, di dalam pasar persaingan tidak sempurna ini terpecah lagi menjadi beberapa bagian, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli, pasar oligopsoni, dan juga pasar monopsoni. Pasar monopoli adalah pasar di mana pasar tersebut dikuasai oleh satu produsen yang bisa melayani seluruh konsumennya atau menyediakan barang ataupun jasa yang bisa untuk mencukupi atau melayani seluruh konsumennya. Nah, biasanya produsen dari pasar monopoli ini menetapkan hak cipta atau hak eksklusif terhadap barangnya. Contohnya seperti PT KAI dan juga PLN. Pasar monopolistik adalah pasar di mana terdapat berbagai macam penjual dengan produk yang sama atau homogen. Nah, di dalam pasar ini para produsen melakukan inovasi, promosi, dan juga mengatur harga sebaik-baiknya agar mereka dapat berkembang. Karena kalau tidak, mereka akan mati dengan sendirinya, atau paling tidak produk yang mereka memiliki keunggulan tersendiri atau keunikan tersendiri. Contoh dari pasar ini adalah pasar pakaian, pasar makanan kemasan, dan juga pasar minuman. Ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar ini terdapat beberapa penjual dan juga terdapat banyak sekali pembeli. Nah, di pasar ini biasanya pembeli cenderung membeli barang-barang dari produsen-produsen yang sudah terkenal lama di bidang tersebut. Contoh dari pasar oligopoli adalah pasar rokok, pasar baja, pasar sabun, dan juga pasar pasta gigi. Yang keempat adalah pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual, namun memiliki pembeli yang sangat sedikit. Maka dari itu, produsen dari pasar monopsoni ini sangat memperhatikan betul-betul dengan barang yang dimilikinya agar tidak kalah bersaing dengan produsen-produsen lainnya.
Nah, contoh dari pasar Monopsani sendiri biasanya adalah pasar hasil dari tambang. Yang terakhir adalah pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah pasar di mana memiliki beberapa penjual dan juga beberapa pembeli. Nah, di pasar ini biasanya menjual bahan-bahan mentah untuk diproduksi kembali seperti kayu dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.